hadirin yang kami hormati. Akhirnya, perkenankanlah saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar melalui anggota Dewan yang terhormat bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini belumlah sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh aspirasi dan tuntutan yang berkembang dengan masyarakat sekarang ini. Kita yang secara perkotaan yang dinamis ini karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan kemitraan yang harmonis dan saling pengertian yang mendalam dari Dewan yang terhormat merupakan potensi besar untuk mengatasi berbagai kelemahan, kekurangan yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan rancangan peraturan daerah yang kami ajukan. Adapun penjelasan yang lebih rinci dan teknis, bila mana ada hal yang dipandang perlu untuk disampaikan, akan dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama. Ada tahapan pembahasan lebih lanjut. Untuk itu, atas kerjasama yang baik dan saling pengertian yang mendalam dari anggota Dewan yang terhormat yang telah terjalin selama ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tinggi. Akhirnya, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon perlindungannya agar kita dapat berbuat yang terbaik bagi masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum dua rupanya. Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita cintai, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sekretaris daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, teman-teman media dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama perkenankanlah saya dalam mengawali penjelasan dalam perda lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B tahun anggaran 2022, mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam acara penjelasan Wali Kota Makassar tentang rancangan peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Bahwa pentingnya peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B ini sebagai respon atas adanya ancaman dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan antisipasi lahan pangan pertanian dapat dipertahankan baik sebagai penopang suplai pangan, jaga keseimbangan ekologis, serta sebagai destinasi wisata sejarah dan agrowisata. Dalam pertemuan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan terhadap raperda ini. Hadirin yang kami hormati, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian jadi fenomena yang hampir terjadi di seluruh wilayah Kota Makassar sendiri. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penyusutan lahan sawah setidaknya 600 hektar dan tersisa saat ini adalah 2035 hektar. Jika tidak diantisipasi secara dini, maka tidak dapat diproyeksi bahwa lahan sawah di Kota Makassar tidak akan ditemukan lagi dalam 30 tahun mendatang. Sawah hanya tinggal catatan sejarah. Berkurangnya luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan merupakan ancaman terhadap penurunan jumlah produksi pangan. Hilangnya investasi pembangunan irigasi dan sarana pertanian, juga hilangnya hamparan efektif yang menampung kelebihan air dan membantu mengurangi banjir, serta hilangnya kesempatan kerja bagi petani penggarap, buruh tani, lapangan kerja sektor pertanian lainnya.
Untuk itulah diperlukan komitmen yang kuat serta upaya yang strategis dalam pengendalian anti lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan pengembangan, pemanfaatan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan pada kawasannya secara berkelanjutan. Penetapan LP2B merupakan program nasional yang menjelaskan bahwa untuk tetap dapat memenuhi pangan 200 ini ada dikasih emot antisipasi krisis pangan, tercengang yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara cermat dan serius. Berdasarkan hal tersebut, telah disusun rancangan peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang didukung oleh naskah akademik. Rancangan tersebut memuat 15 bab dan 42 pasal. Hari Pakambana, Perencanaan dan penetapan, Demokrat, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, lahan pertanian tidak ada nanti persawahan di Makassar. Bagus itu gedung-gedung semua. Pada proses perencanaan telah dilakukan studi perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan penetapan. Dihukum oleh teori yang relevan, sedangkan pada praktis di lapangan telah dilakukan analisis kemampuan lahan untuk memetakan dan mengklarifikasi lahan berdasarkan tingkat kesesuaiannya. Untuk yang selanjutnya diajukan sebagai dasar penetapan luas lahan, baku sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Presisi lokasi didukung oleh pemetaan berbasis Geographical Information System atau GPS. Sudah lagi cukur, kakak. Sudah lagi cukur. Peta digital lahan yang dilengkapi dengan peta cetak. Kira sudah Analisa cukur. dan pemetaan lahan yang dilakukan Sudah cukur. bahan baku sawah Kota Makassar ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 686 SK Negeri 0303/12 Siapa? Garis 2019 Kapan siapa? dan penetapan luas bahan baku sawah nasional tahun 2019 edisi luas 2035 hektar yang meliputi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tabanan Raya sebesar 550 hektar, Kecamatan Gering Raya sebesar 420 hektar, Kecamatan Manggala seluas 563 hektar, Kecamatan Tamalate 394 hektar, Kecamatan Galo seluas 20 hektar, Kecamatan Rapocini sebesar 23 hektar, Kecamatan Panakukang seluas 33 hektar. Kehadiran rancangan peraturan daerah ini patut ditindaklanjuti untuk mempercepat pengendalian alih fungsi lahan dan melindungi lahan pertanian. Di sisi lain, keberadaan Perda LP2B jadi keharusan masing-masing daerah sebagai prasyarat bagi program dan bantuan pemerintah, utamanya melalui dana APBN. Karena itu, akan kesulitan dalam mengakses bantuan fasilitas alat dan mesin pertanian serta prasarana pendukung pertanian, baik berupa jalan tani, jaringan irigasi, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan belum disahkan. Oleh karena itu, jadi tanggung jawab kita bersama untuk mencermati sekaligus mendukung penetapan Raperda ini melalui rencana, melalui peraturan Komisi daerah. C dia Hadirin yang saya hormati, demikian yang kami bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pengabdian yang terbaik pada nusa, agama dan bangsa pada umumnya serta Komisi B, komisi yang masyarakat Kota Makassar yang kita cinta. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi A. Apa? Atas penjelasan oleh Kota Makassar, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih. Moko kacang. Secara Bapak Dewan Jangan. dan hadirin yang saya hormati, Moko kacang. selanjutnya Kacang. Bungkus. dalam rangka permintaan persetujuan anggota DPRD Kota Makassar 30. terhadap keputusan DPRD tentang persetujuan nota kesepahaman setuju antara pemerintah Kota Makassar dengan Monash University tentang revitalisasi pemukiman informal dan lingkungan